Netizen ini akhirnya mengecam tindakan Mnet yang diduga dengan sengaja memakai lantunan azan tersebut sebagai nilai estetika di produksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Oke guys, balik lagi bersama gua Tora yang akan nemenin kalian semua untuk membahas K-pop news update. Karena pada video kali ini gua akan memberikan dua update ke kalian semua. Tapi sebelum gua lanjut, ada dua hal seperti biasa yang bakal gua sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Dua Kaki serta like, share, dan komen di setiap video-video gua. Dan yang kedua adalah tetap jaga kesehatan ya guys ya, karena pandemi ini belum berakhir. Dan tetaplah berarti untuk hidup lo serta lingkungan sekitar, serta tetaplah melangkah apapun yang terjadi, karena langkahmu hari ini adalah ceritamu untuk esok hari. Oke guys, kabar yang pertama kali ini itu datang dari Mnet. Nah, Mnet ini kembali berulah karena dia menyinggung salah satu agama dengan populasi terbesar di dunia ini, yaitu agama Islam. Nah, program acara dari Korea Selatan yaitu Street Woman Fighter itu mendapat kecaman keras dari warganet. Mengapa nggak mendapat kecaman? Maksudnya kok bisa nggak mendapat kecaman sedangkan dia ini itu diduga telah menggunakan suara azan sebagai instrumen dari cuplikannya. Wow, ini sih parah banget ya. Menurut gue pribadi ini nggak bisa ditoleransi sama sekali. Bahkan ini pada hari yang sama ada tagar atau hashtag yang trending di Twitter, yaitu Mnet Apologize, yang ini bergema dan trending di sosial media yang gue sebut tadi, yaitu Twitter. Akhirnya warganet menuntut Mnet untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang terkhususnya dia telah terlukai akibat tingkah lakunya dari Mnet tersebut. Nah, jadi pada video teaser yang berdurasi 24 detik tersebut terlihat beberapa potongan video yang memperlihatkan intro dan kompilasi dari rangkaian adegan acara di Street Woman Fighter. Tapi itu memang terdengar suaranya itu samar-samar ya. Lantunan azan itu sengaja dibuat remix guys dengan instrumen lainnya, sehingga suaranya rada nggak jelas. Jadi mungkin harus lebih detail, harus lebih teliti lagi untuk bisa mengetahui bahwa ada suara azan yang dimasukkan ke dalam instrumen tersebut. Nah, bukan netizen namanya guys kalau dia nggak jeli. Mereka akhirnya menemukan potongan video azan yang memang menjadi sumber dari azan tersebut, sehingga Mnet ini nggak bisa berkutik lagi karena netizen ataupun warganet sudah menemukan bukti otentik yang kuat yang bisa menunjukkan bahwa Mnet ini benar-benar melakukan kesalahan serta dia sengaja memasukkan suara azan tersebut ke dalam video tersebut ya guys ya. Karena hal itulah guys, warganet ataupun netizen ini akhirnya mengecam tindakan Mnet yang diduga dengan sengaja memakai lantunan azan tersebut sebagai nilai estetika di produksi mereka. Nah, tidak hanya warganet dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara di seluruh dunia ikut mengkritik aksi dari Mnet tersebut yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Akhirnya banyak komentar yang bermunculan dan mayoritas itu komentarnya itu bernada pedas dan mengkritik secara tegas bahwa tindakan Mnet tersebut salah. Nah, ini gue bacakan ya guys ya beberapa komentar dari para netizen. Mnet tidak seharusnya mencampur hiburan dan agama. Itu benar-benar tindakan tak menghargai dan sangat kasar. Nah, itu salah satu tulisan dari akun Lira Love Magic. Nah, akun lain yaitu I'm5025 juga menuliskan rasa kecewa pada kejadian ini. Sebagai muslim, aku mau Mnet untuk meminta maaf. Nah, kalau udah menyangkut agama ini udah ribet guys. Bahkan ini tidak segan-segan, pasti netizen ini akan terus menyerang sampai akhirnya Mnet harus meminta maaf. Nah, itu tadi ada beberapa komentar ya guys ya yang gue bacakan. Nah, untuk komentar yang lain kalian bisa lihat di beberapa sumber portal berita. Nah, netizen meminta kepada Mnet untuk bisa memberikan keterangan resmi terkait kontroversi tersebut. Mereka juga meminta agar Mnet tidak semena-mena
dalam urusan kepercayaan karena ini tuh sangat sensitif. Nah, kita tahu kan beberapa dari MV ataupun agency mereka ada yang sebelumnya seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya, mereka memasukkan unsur budaya dan ini kan sensitif, apalagi ini unsur agama. Nah, agama ini lebih sensitif dibandingkan unsur budaya. Jadi kalau menurut gue ya, jangan deh sekali-sekali untuk para agency mencampur adukan urusan agama dengan urusan hiburan. Tidak hanya menuntut Mnet untuk melakukan permohonan maaf dan klarifikasi, netizen ini juga meminta agar Mnet tidak lagi ceroboh dan melakukan riset yang mendalam untuk sebuah komponen musik yang akan dipakai, karena supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa. Nah, gak berselang lama guys, tim produksi dari Street Woman Factor ini akhirnya mengungkapkan permintaan maaf terkait video kontroversi tersebut. Mereka juga memutuskan untuk menghapus video kontroversi dan akan mengganti musik latarnya. Nah, acara tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa musik tersebut adalah suara azan. Ya, kayak rada nggak masuk akal ya. Apakah mereka nggak riset dulu nih terkait apa yang bakal digunakan dalam musik pembuka tersebut? Karena mereka ini mengaku bahwa musik tersebut diambil di situs streaming. Meskipun begitu, netizen tetap meminta agar Mnet melakukan permintaan maaf tulus atas kesalahan mereka. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi ya, karena ini sensitif banget karena sudah menyangkut agama ataupun keyakinan yang notabene itu merupakan populasi terbesar atau agama terbesar di dunia ini. Oke guys, semoga masalahnya segera selesai dan benar-benar tidak dilakukan lagi oleh Mnet khususnya dan agensi-agensi yang lain. Oke guys, sekarang kita pindah ke K-pop News Update yang kedua. Nah, ini rada menggemparkan dan rada panas ya, karena membuat K-popers kaget. Kalian udah siap guys untuk mendengarkan? Oke, langsung aja. Setelah melewati banyak episode, Dispatch ini akhirnya bergerak dan mengungkap peristiwa di balik girl group yang satu ini. Pada siang ini, tepatnya pada tanggal 8 September 2021, Dispatch telah merilis serangkaian pesan teks dan log obrolan antara mantan anggota AOA, Kwon Mina dan Shin Jimin yang menunjukkan perkembangan hubungan mereka dari teman dekat menjadi musuh. Nah, nggak hanya itu, Dispatch juga merilis obrolan para anggota AOA di hari saat Kwon Mina pertama kali mengungkap bahwa dia menjadi korban bully melalui Instagram. Nah, menurut obrolan tersebut, konflik tampaknya telah diselesaikan. Mina dan Jimin berdamai setelah ayah Jimin meninggal pada April 2020. Namun setelah postingan IG Mina pada bulan Juli, konflik itu kembali muncul. Pada obrolan itu menunjukkan anggota lain juga mencoba membantu. Artikel Dispatch juga membagikan staf FNC dan cerita manajer AOA tentang perilaku Mina, menunjukkan bahwa tampaknya hubungan antara staf tidak terlalu baik saat itu. Maksudnya hubungan antara staf dengan Mina ya guys ya. Kalian bisa guys membaca terjemahan percakapan mulai dari sebelum Mina mulai mengekspos Jimin hingga pertemuan para anggota AOA di rumah Mina pada slide berikutnya yang menurut gua rada dramatis ya guys ya. Ini kalian bisa baca, berikut adalah percakapan antara mereka. Nah, lalu setelah transkrip obrolan ini muncul ke media, tak perlu waktu lama Kwon Mina tiba-tiba menulis di akun Instagramnya untuk menanggapi berita tersebut. Mina pun telah menanggapi laporan ini, mengungkap bahwa dia akhirnya merenung setelah laporan Dispatch muncul, mengetahui siapa yang menyerahkan transkrip itu, dan memohon untuk diberikan kesempatan menjelaskan ini dari sudut pandangnya. Maksudnya sudut pandang Mina ya. Rasanya usaha Mina untuk menarik perhatian netizen ini akan kembali gagal, karena netizen sudah lumayan muak dan Mina ini dianggap sebagai attention seeker, dan banyak netizen pun akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sudah hilang respect. Mereka sudah tidak peduli sama sekali dengan Mina karena ya kayaknya kok rada playing victim ya terkait hal-hal yang sudah diungkapkan oleh Kwon Mina sebelum-sebelumnya. Karena di konten-konten sebelumnya pun gue juga ngebahas bahwa Mina ini merupakan korban bully, tetapi kok
kenyataannya berbeda guys dengan yang terjadi saat ini. Oke guys, itu tadi K-pop news update yang bisa gue sampaikan ke kalian semuanya. Kalian bisa memberikan saran dan masukan ke gue, baik itu dalam bentuk konten yang bisa gue buat ataupun saran yang membangun untuk channel gue ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.